Halo, bersama saya Rudolf. Kita akan melihat berita tentang kitab Perjanjian Baru Pesita. Dan di kitab Perjanjian Baru Pesita ini kita akan banyak belajar mengapa begitu penting posisinya dan mengapa begitu penting kita harus membaca ini. Mari kita saksikan berikut ini. Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar mengenai teks Perjanjian Baru Pesita Aramaik. Namun sebelumnya, marilah kita ucapkan Beshem Avo Vavro Verucho de Kutsu Chad Aloho Shariru. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Jikalau kita melihat bahwa kedua pemimpin negara ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan kepada Paus Francis, pemimpin tertinggi Roma Katolik, menyatakan bahwa Yesus pernah ada di Israel dan berbicara dalam bahasa Ibrani. Namun, pemimpin Roma Katolik ini menjawab bahwa Yesus berbicara Aramaik. Kemudian pernyataan Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa benar beliau menyatakan mengajar dalam bahasa Aram, tapi beliau mengenal bahasa Ibrani. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya bahwa kedua pemimpin ini sepakat bahwa Yesus berbicara, mengajar di Israel pada waktu itu dalam bahasa Aram. Hal yang kedua, seorang pastor imam di mana di kota Ma'lula, Syria, menyatakan bahwa bahasa Aram itu yang ada di sana, umat Muslim jauh lebih memelihara, memperhatikan bahasa Aram ini. Sedangkan umat Kristiani nampaknya kurang tertarik dan kurang menggali lebih dalam bahasa suci ini yang digunakan oleh Yesus Kristus. Begitu pandangan beliau. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat. Ada beberapa pandangan negatif sebagian umat Kristiani sehingga bahasa Aram ini tidak bisa berkembang, bertahan, meluas, kecuali oleh kekuatan Roh Kudus sendiri sehingga bahasa Aram dengan atau tanpa bantuan kita akan berkembang dengan sendirinya. Mari kita lihat salah satu pandangan negatif ini. Nah, ada 3 poin dari website ini yang saya ambil dari Wiki1. Yang pertama, penulis ini menyatakan bahwa bentuk gramatika bahasa Aram abad pertama itu lebih mirip dengan versi Suryani atau Old Syriac. Yang kedua, dinyatakan bahwa bahasa Aram Pesita bukanlah dialek yang dipakai di Galilea dan Yerusalem pada abad pertama Masehi. Dan yang ketiga, banyak sekali atau sejumlah kesalahan kosakata dan penyalinan di dalam kitab Pesita Perjanjian Baru. Benarkah demikian? Saya bahas dalam video ini adalah poin yang pertama terlebih dahulu. Hal yang umum, orang selalu berpikir dialek Arab Galilea itu berbeda dengan dialek yang ada di Pesita, sehingga banyak hal yang berbeda dan sebagainya. Kita lihat poin utama atau kata kunci yang harus kita hormati dan kita ketahui bahwa orang yang menyatakan bahwa dialek Aram Galilea itu bahwa satu pun tidak ada bukti teks yang eksis sampai hari ini. Hal yang kedua, tak satu pun bukti manuskrip dari Perjanjian Baru yang ditulis dari apa yang disebut dengan Aram Galilea. Tidak ada sama sekali. Sehingga semuanya itu hanya sifatnya teoritis, menduga-duga. Bahkan banyak tokoh atau penulis yang mencoba menggali, menuliskan kitab Perjanjian Baru dalam bahasa Aram itu sifatnya rekonstruksi karena tak satu pun bukti. Jadi mereka reka saja. Oke, itu yang pertama. Poin yang kedua, ada yang menyatakan bahwa
Pesita itu hanya terjemahan dari Old Syriac, dan Old Syriac terjemahan dari teks Yunani. Jadi Yesus mengajar, kemudian tertulisnya dalam teks Yunani. Benarkah? Berikut ini salah satu gereja yang masih memelihara bahasa Aram menyatakan bahwa selain mengajar, bercakap-cakap, berkomunikasi dengan murid dan orang-orang sekelilingnya dalam bahasa Aram, di sini dinyatakan dalam dialek Palestinian bahwa Yesus bukan hanya secara lisan, tapi ada bukti tertulis dalam bentuk tertulis. Nah, tradisi Aramaik ini kemudian menurunkan terjemahan Injil Yunani. Dari Injil Yunani yang awal ini, kemudian muncullah Perjanjian Baru Syriac. Syriac salah satu dialek bahasa Aram yang muncul di kota Edessa, saat ini disebut Urfa di tenggara Turki. Ya, itu yang perlu diketahui. Nah, pendapat-pendapat dari gereja ini yang perlu kita perhatikan adalah kesamaan dialek Aram antara dialek Aram Palestinian dan Syriac ini, itu yang membuat bahasa Aram Pesita ini semakin menjadi populer di kalangan Kristen di Middle East, khususnya orang-orang Aramean, Assyrian, bahkan orang-orang non-Aramean dan Assyrian. Bahkan di Alkitab dicatat dalam Matius 5 ayat 18, tidak satu pun iota akan hilang dari muka bumi ini. Nah, penggambaran Yesus tentang satu iot itu karena bahasa komunikasi sehari-hari pada saat itu adalah Aram, tentu saja mewakili dari alfabet Aram. Nah, ini salah satu alfabet Aram yang berasal dari Estrangelo, ya, abad 1 Masehi atau awal abad 2 Masehi. Orang bertanya, bukankah saat itu juga skripnya, aksaranya menggunakan ketaf Asyuri atau Hebrew Square Script? Ya, saat itu juga ada bahasa Aram menggunakan aksara ketaf Asyuri. Perlu diketahui ketaf Asyuri atau Hebrew Square Script itu sesungguhnya adalah milik orang-orang Asyur. Ya, orang-orang Asyur bahasa Aram kemudian dipinjam oleh orang-orang Yahudi yang dalam pembuangan di Babilonia hingga saat ini tidak dikembalikan. Dalam rangka motivasinya adalah untuk membedakan diri dengan bahasa Ibrani Samaria atau Samaritan Hebrew. Ya, itu fokus mereka orang-orang Yahudi. Yuk kita lihat selanjutnya. Paul Yonan, seorang diakon dari gereja The Church of the East dan sarjana tentang Pesita ini menyatakan bahwa salinan Pesita yang dari abad ke-5 Masehi ini, jikalau ditilik kesamaannya dengan Diatessaron miliknya Tatian, jauh sebelum adanya Old Syriac, semuanya tata bahasa, kosakatanya tidak ada perubahan. Itu berarti Pesita inilah yang digunakan oleh Tatian di dalam kombinasi Injil-Injilnya. Itu yang poin penting juga, ya. Andai kata saudara-saudara sekalian memiliki apa yang disebut Old Syriac, silakan dibandingkan dengan teks salinan Pesita ini. Oke, itu saja presentasi saya pada saat ini. Mudah-mudahan mencerahkan dan memberkati bahwa teks Pesita maupun teks Pesita ini secara gramatika dengan Diatessaron itu sama. Kemudian apa yang disebut dengan Old Syriac sebenarnya itu masih belum bisa dilihat keperbedaannya. Di video berikutnya akan saya tunjukkan apa sih yang dimaksud dengan Old Syriac. Begitu halnya dengan Galilean Aramaic, bahasa Aram dialek Galilea, ternyata tak satu. Nah, itulah tadi kita sudah belajar mengenai apa yang harus kita lakukan, apa sih pentingnya, urgensinya kita belajar membaca Alkitab Perjanjian Baru Pesita Aram. Sampai jumpa.